Dr. Dotrandes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI AD Haji Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Dr. Dotrandes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI AD Haji Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara anggota DPRD. Untuk itu perlihatkan antusiasnya dulu Bapak Ibu. Semangat. Ya? Iya. Beraplaus buat beliau semua ya. Beraplaus untuk diri sendiri Bu. Ibu luar biasa sekali Bapak Ibu. Iya. Oke, untuk Ibu sudah luangkan kedatangan hari ini ke sini. Ini hari yang sangat besar. Nah, beri aplaus buat Bapak Haji Habib S. Basha SH. Kita juga. Nah, untuk itu waktu dan tempat tapi saya persilakan buat Pak Dewan kita. Karena saya lihat ini, kalau banjirnya ini diakibatkan karena tanah sungai. Kalau sungai ditangani balai, berarti berhubungan dengan kementerian. Nah, kalau balai, kalau cuma PSDA provinsi, berarti saya kota DPR yang harus turun nanti. Tapi mungkin barangkali itu karena ada Pandura di sini, mungkin Pandura tahu itu bahwa di sini memang tanggungan provinsi, tanggungan kabupaten kota. Nah, kalau itu saya punya tanggungan, insya Allah kalau bisa mungkin ada dari warga ini 1-2 orang itu bisa RDP. Nah, jadi kita itu Bapak Ibu enak kalau ada RDP-nya, ada warga mewakili DPR menyampaikan bahwa di sini ada kedua masyarakat, ini keduanya. Nah, taruhlah banjir. Karena kalau dia sumbernya dari bawah itu agak cepat responnya. Nah, itulah kita. Memang kita pemerintah di Indonesia ini memberikan beasiswa. Apakah Bapak Ibu ada anaknya di sini sudah dapat beasiswa? PKB itu kan kebetulan di Komisi 10 itu ada Maulya Ramli, kebetulan beliau Pak Sekretaris di sini. Kalau datang di kantor DPC PKB Parepare yang tidak dapat beasiswa karena Parepare cukup banyak banyak. Jadi sama juga itu di data. Kalau orang kita tidak mampu, ya kan begitu biasa. Tapi kalau umpamanya ada anak-anak kita yang masih memang memerlukan beasiswa, berhubungan bagi sama kantor PPC Pak Pare, Pak Andi Pulai, ketuanya itu. Nanti didata, nanti kalau datang anggota DPR ini dari pusat, kan anunya juga ada memang pendataannya juga secara online itu, ada aplikasinya. Ya. Oh, bisa juga melalui tuan yang beasiswamu. Kita ini sudah duduk di atas. Ya, begitu. Kan memang tidak saya bersangkutan di sini menangani itu nanti. Jadi sama juga halnya itu memang ditinjau. Ditinjau bukan kita DPR yang langsung menyatakan bilang ya ini diterima, tapi ada memang turun peninjauan dari dinas yang bersangkutan. Oh ini layak tidak, ini tidak ada tanahnya, tidak ada. Ya. Kalau ada seperti itu dia tidak dapat, nah bisa nanti DPR nanti kita bantu panggil OPD-nya bersangkutan. Iya. Terus perbaikan drainase ini sama juga halnya tadi, bahwa kalau memang bisa jadi kerja provinsi masuk di penunjukannya provinsi, bisa kita bantu. Itu saja ini. Jadi nanti
data-datanya nanti ini mungkin bisa ke Pak Lurah, nanti bisa baku telepon saja Pak. Nanti saya turunkan anggota DPR untuk tinjau itu. Nah terus insya Allah nanti ada bantuannya, tetapi nanti berhubungan ada keluarga rapat itu, kursi-kursi itu juga kan mungkin yang menangani nanti di sini itu di dinas sini. Nanti kita juga karena ada juga Pak Sekretaris ini coba-coba lobby ke dalam apa ada anggarannya atau bagaimana kan yang sekarang ini persoalan anggaran kita gunakan. Nah, terus bansos sudah terjawab tadi sama Ibu Pak Arsad, jadi karena pakai aplikasi sekarang, jadi kalau bisa kalau masih ada warga yang mungkin kita bisa fasilitasi untuk ini saya lihat ini agak-agak kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Kalau ada yang benar itu datanya dari Tuhan karena memang Tuhan memiliki kebenaran. Saya tutup pantun Bugis karena dari saya berulang-ulang datang ke sini. Unti Mas, unti Laun, unti batu, tanya unti besi. Ini karaing, lihat tadi atau maraing. Kadang lawa yakin jumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diberikan mengenai pembicaraan. Yang saya dengar dari sebagian masyarakat Lumpue ada yang mengenai bantuan itu tidak tepat sasaran. Kalau perlu Pak, istilahnya dia ulang kembali karena masih banyak yang istilahnya yang layak dikasih tapi tidak dikasih. Sekian terima kasih Pak, itu dia yang saya mau sampaikan. Ada Pak, saya klarifikasi sebentar sini. Terkait bansos Pak Dewan, saya pernah itu ke dinas sosial. Iya masalah tadi di kue Pak bansos karena kenapa? Kalau warga tidak ber-DTKS, otomatis dia tidak dikasih bantuan dari dinas sosial. Tapi Pak, kayaknya tuh kasih RWRT, masih nggak kelurahnya, maka pilih kasih RWRT, bukan tuh tidak begitu Pak. Nah, yang ber-DTKS mungkin kalau kita tidak menerima, saya ke RW yang perjuangkan dinas sosial. Sudah berapa kali saya dapat di forum ini, dia tahu. Nah, mau kasih contoh juga contoh. Keluarga aku ada nota pun. Kalau orang orang lokok magi ya di antara si bansos tuh RW magi. Tadi KTP kasih kata. Jadi saya ke bawah ke kelurahan bilang langsung kita dinas sosial karena bukan kelurahan yang penentu. Jadi saya ke dinas sosial, kebetulan gadis dinas sosial saya tidak bagus suka Pak Dewan. Rompolanya nakal KPK Pak gadis warga aku kasih janda ya dia kasih nalorong ke bansos biar beras tidak. Jadi dia cek itu anaknya minta maaf Bu RW tidak ber-DTKS. Jadi dapat Pak Dewan itu susahnya kita masyarakat kecil kalau tidak ber-DTKS tidak akan dapat bantuan dari dinas sosial. Ya terima kasih. Pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024 sampai 2025 oleh Haji Hafid S. Pasa, SH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Komisi D meliputi pekerjaan umum, pembangunan jembatan dan bendungan serta pemasangan lampu jalan provinsi. Dilaksanakan di poros Jalan Permandian Lumpur Kelurahan Limpue, Kecamatan Bacuki Barat Kota Matia Parepare. Dihadiri oleh Sekretaris Lurah Lumpur, Ketua Rukun Warga 4, Ketua Rukun Tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, dan tokoh pemuda, dan poros Paceke Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Sopengriaja Kabupaten Baru. Dihadiri Insinyur AFK Majid, ST, MH anggota DPRD Kabupaten Baru fraksi PKB, beberapa kepala desa, kepala sekolah SMA 2 Kabupaten Baru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan media. Haji Hafid S. Pasa mengatakan, baru kali ini saya berada di depan warga masyarakat di dua kelurahan yakin Kelurahan Lumpue Kota Parepare dan Kelurahan Kiru-Kiru Kabupaten Baru.
Antusias warga sangat senang dan bangga, ujar Haji Hafid. Kedatangan saya hanya menampung aspirasi, saran dan kritikan dari warga, ucapnya. Harapan kedepannya saya akan tetap memperhatikan hak-hak warga masyarakat dan tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, tandas Haji Hafid Espasa. Salah satu warga mengatakan baru kali ini ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mendatangi wilayah kami, ujar salah satu warga. Tim Media Center Hafid Espasa melaporkan dari 2 kabupaten dan kota Matia di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024 sampai 2025 oleh Haji Hafid Espasa, SH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Komisi D meliputi pekerjaan umum, pembangunan jembatan dan bendungan serta pemasangan lampu jalan provinsi. Dilaksanakan di poros Jalan Permandian Lumpur Kelurahan Limpue, Kecamatan Bacuki Barat Kota Matia Parepare. Dihadiri oleh Sekretaris Lurah Lumpur, Ketua Rukun Warga 4, Ketua Rukun Tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, dan tokoh pemuda, dan poros Paceke Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Sopenguyaja Kabupaten Baru. Dihadiri Insinyur AFK Maje, ST, MH anggota DPRD Kabupaten Baru fraksi PKB, beberapa kepala desa, kepala sekolah SMA 2 Kabupaten Baru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan media. Haji Hafid Espasa mengatakan, baru kali ini saya berada di depan warga masyarakat di 2 kelurahan yakin Kelurahan Lumpue Kota Parepare dan Kelurahan Kiru-Kiru Kabupaten Baru. Antusias warga sangat senang dan bangga, ujar Haji Hafid. Kedatangan saya hanya menampung aspirasi, saran dan kritikan dari warga, ucapnya. Harapan kedepannya saya akan tetap memperhatikan hak-hak warga masyarakat dan tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi. Tidak ada kata diucapkan kepada ini adalah ucapan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan kekuatan panjang umur bertemu bersilaturahmi di acara reses sidang tahun kedua 2024-2025 yang mungkin diadakan oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tak lupa pula kita Kabupaten Baru sekaligus Ketua PKB. Beliau ini Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Saya kalau di Maros sudah 2 periode sudah menjadi Ketua Partai PKB di Kabupaten Maros. Yang saya hormati para kepala desa, banyak kepala desa, mengambil waktunya. Memang kita ini anggota DPR dengan kualitas yang pasti bersinergi karena yang kita pikirkan secara bersama-sama adalah menggunakan masyarakat untuk jadi kesejahteraan mereka. Kita ini adalah sebagai wasit tokoh masyarakat, tokoh pemuda, saya jadi banyak-banyak di stunting. Kalau saya pakai uang, jadi saya juga tidak tahu kenapa di setiap saya ada pertemuan selalu didominasi ibu-ibu. Ya. Tapi pada intinya itu memang kemauan saya. Karena kenapa? Kalau ibu-ibu sudah simpati sama kita, suaminya ikut, pasti ikut. Karena siapapun, jadi siapapun yang ada di dunia ini pasti takut sama istrinya, Bu. Takut. Asam namanya dimanapun di dunia ini pasti di sel sama istrinya. Jadi olehnya itu makanya saya rata-rata alhamdulillah pada
kesempatan pertemuan hari ini di nominasi ke Ibu, insya Allah nanti ke depan ini mungkin BKB bisa menang di sini. Amin. Tiga ini sebenarnya ini besok harusnya seperti ini, tapi kata saya daripada bolak-balik ke sini daripada partai jauh, dan saya bilang ini ya besok di jatahnya sini tidak apa-apa, yang penting kita laksanakan. Itu biasa dikasih nomor tiga, karena sekarang ini pemeriksaan dari BPK ini yang dikhawatirkan jangan sampai dibilang foto di lain tempat. Tempat ini terkait dengan kemarin waktu saya dipercayai, saya tidak pernah muncul. Saya tidak pernah muncul, biar satu kali di Baru. Alhamdulillah di Baru ini ya kurang lebih 6%. Wah, jadi saya bilang, betul-betul dari ini tidak pernah muncul di sini. Tapi persahabatan, persaudaraan ada di mana-mana. Seperti saya banyak-banyak di dokter gigi, di orang-orang kesehatan. Jadi nanti mungkin dia dititip temannya, mungkin berantai. Jadi ada itu sepupu saya, bikin lucu-lucu. Pasti jadi pilih, bilang bagaimana cara tetap kampanye. Bilang jauh begini, gratiskan. Tapi kalau tidak mau pilih sepupu, sudah mati di dalam jauh. Kenapa saya di Baru? Karena kebetulan yang pimpin saya dia masih keduanya kalau saya masih PKB itu PKB di Maros kemarin tidak ada kursi. Jadi saya Pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024 sampai 2025 oleh Haji Hafid S. Pasa, SH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Komisi D meliputi pekerjaan umum, pembangunan jembatan dan bendungan serta pemasangan lampu jalan provinsi. Dilaksanakan di poros Jalan Permandian Lumpur Kelurahan Limpue, Kecamatan Bacuki Barat Kota Matia Parepare. Dihadiri oleh Sekretaris Lurah Lumpur, Ketua Rukun Warga 4, Ketua Rukun Tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, dan tokoh pemuda, dan poros Paceke Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Sopengriaja Kabupaten Baru. Dihadiri Insinyur AFK Majid, ST, MH anggota DPRD Kabupaten Baru fraksi PKB, beberapa kepala desa, kepala sekolah SMA 2 Kabupaten Baru, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan insan media. Haji Hafid S. Pasa mengatakan, baru kali ini saya berada di depan warga masyarakat di dua kelurahan, yakin Kelurahan Lumpue Kota Parepare dan Kelurahan Kiru-Kiru Kabupaten Baru. Antusias warga sangat senang dan bangga, ujar Haji Hafid. Kedatangan saya hanya menampung aspirasi, saran dan kritikan dari warga, ucapnya. Harapan kedepannya saya akan tetap memperhatikan hak-hak warga masyarakat dan tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, tandas Haji Hafid S. Pasa. Salah satu warga mengatakan baru kali ini ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mendatangi wilayah kami, ujar salah satu warga. Tim Media Center Hafid S. Pasa melaporkan dari dua kabupaten dan kota Matia di Provinsi Sulawesi Selatan.